Halo Aldi dan Anissa, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan saya ya, Mona. Nah, kali ini saya mau jelaskan lebih detail ya untuk proposal asuransi kesehatan untuk Aldi dan juga Anissa. Kita segera mulai ya. Ringkasan proposal asuransi kesehatan untuk Aldi dan Anissa. Nah, sebelum saya jelasin lebih detail, kita refresh sedikit dulu ya. Apa sih sebenarnya manfaat dari asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan? Ketika seseorang atau ketika sepasang suami istri mereka bekerja, tentu saja tujuannya untuk memperoleh income atau penghasilan. Untuk apa sih income atau penghasilan itu? Income atau penghasilan itu digunakan untuk membayar biaya hidup ya pastinya. Untuk makan, cicilan rumah, cicilan KPR yang lain gitu ya, gaji pembantu, ya, biaya transport dan lain sebagainya. Nah, penghasilan itu tentu saja tidak dihabiskan untuk membayar biaya kehidupan atau living cost. Ada yang bagian untuk ditabung. Biasanya kita masukkan tabungan itu ke bank ya, atau bisa juga kita invest ya. Investnya boleh di reksadana, boleh beli emas atau yang lain lagi. Nah, ini semuanya adalah kondisi ideal yang kita inginkan. Ketika kita sehat, ya kita mampu berkarya, bekerja dengan baik, memperoleh income, dan kita harapkan income kita ini ya semakin lama semakin naik ya sehingga lifestyle kita pun bisa dibiayai dari income ini. Akan tetapi ya hari besok itu kita nggak pernah tahu apakah hujan atau panas. Ketika kita sedang mempersiapkan untuk masa depan kita, bisa aja tiba-tiba ada seekor nyamuk centil yang gigit ke kita. Nah, apa akibatnya? Terseranglah kita yang namanya penyakit demam berdarah. Nah, apakah demam berdarah itu murah? Sama sekali enggak. Karena pengalaman saya sendiri kemarin, kena demam berdarah, yaitu habisnya hampir 35 juta di rumah sakit Eka ya, di rumah sakit Eka Hospital di Cibubur. Nah, itu kalau seekor nyamuk centil satu gitu yang gigit kita. Nah, gimana kalau misalnya kita lagi dalam beraktivitas, lagi olahraga atau kegiatan lain gitu ya, tiba-tiba kepleset nih. Waktu kepleset jatuhnya terduduk dan kenalah ke tulang panggul yang dekat dengan tulang ekor sehingga di situ retak. Ya, sakitnya luar biasa, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Nah, ketika sampai di rumah sakit, dokternya ngomong, waduh ini harus segera nih dilakukan yang namanya operasi. Kalau terlambat, bisa saja nanti sarafnya itu bisa ngerusak ya di sekitar tulang ekor. Ya, kalau itu udah kena, bisa terjadi yang namanya kelumpuhan. Waduh, repot banget kalau kayak begitu ya. Nah, ini gimana nih dok? Ya, nah ini gimana nih untuk pasien sendiri mau pakai BPJS atau kartu asuransi lain? Kita adanya BPJS dok. Waduh, kalau BPJS ya sebenarnya di rumah sakit kita ini kita nggak bisa atau nggak terima untuk pasien BPJS. Mungkin kalian bisa pindah ke rumah sakit selanjutnya. Nah, kebayang nggak itu teman-teman lagi kesakitan ya, udah capek-capek ngantri disuruh pindah lagi ya. Atau kalau misalnya jawaban dokter ini seperti ini, ya bisa aja di rumah sakit sini untuk BPJS, tapi ya ini nggak bisa langsung dilakukan sekarang. Tahu dong kalau BPJS itu ada prosedurnya dan juga pasien perlu bersiap-siap karena budget yang biasa dilakukan untuk operasi seperti ini dari BPJS itu cuma sekitar maksimumnya 20 juta. Nah, ini total-total perkiraan itu sekitar 150 juta untuk biaya operasinya. Waduh, mahal banget ya dok. Iya, emang mahal ini operasinya karena ini dilakukan operasi bedah saraf. Nah, kalau seandainya dokter tersebut ngomong seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya pastinya kita dan seluruh keluarga akan mengupayakan nih, karena ini berhubungan dengan nyawa ya. Nggak mau dong kita mengalami kelumpuhan seumur hidup. Sehingga yang pertama kali dilakukan adalah mencairkan deposito atau ngambil tabungan. Udah dikuras semua tabungannya, ya bagus kalau ada di dalamnya 150 juta. Kalau nggak cukup gimana? Ya akhirnya kita jadi ngerepotin orang lain, orang tua, kakak, sepupu, dan lain sebagainya. Yang mana hal ini tidak kita inginkan tentu saja ya.
Nah, oleh karena itu penting banget kita punya yang namanya kartu asuransi kesehatan. Kenapa? Karena kalau kita hanya punya BPJS doang, itu kita bisa aja nomboknya banyak, apalagi kalau nggak punya sama sekali, ya. Sebenarnya berapa sih, biaya untuk perawatan seseorang ketika sakit atau ketika kecelakaan gitu operasi? Ya ini sebenarnya memang mahal banget saat ini ya. Kita tahu saat ini biaya inflasi kesehatan itu sangat-sangat tinggi ya, bisa di atas 10% per tahun. Nah ini aja kita bisa lihat ya operasi saraf kejepit itu habis 311 juta ya, ini 5 hari doang dirawat di rumah sakit. Terus ada orang yang nasabah prudensial ini dibayar full ya, 4 hari dirawat di rumah sakit pasang ring jantung itu 234 juta. Bahkan ada nasabah prudensial juga ya, dia entah gimana caranya adalah bakteri masuk ke tubuh dia, masuk ke dalam aliran darahnya dia dan menyebabkan infeksi, namanya sepsis. Kita tahu dong kalau udah terjadi infeksi itu bisa saja menyerang namanya organ. Nah, inilah yang kena ke si nasabah tersebut sehingga organ-organnya dia udah kena peradangan ya, dia harus dirawat di rumah sakit, itu di ICU loh, kebayang nggak di ICU? Harus pasang ventilator dan sebagainya, dan itu nggak main-main, 3 bulan. Makanya total tagihannya bisa sampai 1,2 miliar. Kebayang nggak kalau misalnya kita nggak punya nih asuransi kesehatan Black Card? Ya, apakah BPJS mau tanggung sampai 1,2 miliar? Ya, saya sih nggak yakin. Kenapa? Pasti aja ada budgetnya ya. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya, penyakitnya itu sampai dengan kanker? Wah, kalau kanker lebih mahal lagi, apalagi kalau sampai dirawat di luar negeri ya, kayak pasien, ini ya, dia kena kanker getah bening, pakai kartu Black Card PPH di Singapura, habisnya 4,1 miliar, ya. Nah, banyak anak muda mereka mengatakan demikian, "Ah, nggak perlulah saya untuk asuransi kesehatan, saya masih kuat, saya masih muda, nggak pernah ada masalah kesehatan." Ya sebenarnya ada benarnya juga, tetapi yang namanya resiko benar-benar kita nggak bisa milih. Bisa saja kita nggak kena namanya penyakit, ya, tapi misalnya dengan virus bagaimana, dengan bakteri gimana, dengan possibility ya untuk kemungkinan terjadinya resiko jatuh lah, patah lah, nah itu nggak murah untuk operasi sambung tulang ya kayak seperti itu. Nah ini ada nasabah prudensial masih muda banget umur sekitar 27 atau 28 namanya Kim Noviana. Ya, si Kim Noviana ini tiba-tiba dia demam tinggi nggak bisa gerakin semua badannya dia gitu. Nah karena dari Surabaya dibawalah dia ke Rumah Sakit Mayapada di Jakarta. Setelah dirawat di Rumah Sakit Mayapada, enggak ketemu-ketemu penyakitnya dia. Padahal sudah habis 1,2 miliar dan semuanya ini diganti oleh Prudential. Karena si Kim Noviana ini punya kartu Black Card yang bisa dipakai di Singapura, dibawalah si Kim Noviana ini ke Singapura. Nah, dokter di Singapura ya, dan tidak mudah juga mereka ya, tapi karena laboratorium lebih lengkap, peralatan lebih canggih ya, sehingga tim dokternya menemukanlah jenis penyakitnya ini. Ternyata memang jenis penyakitnya ini cukup aneh gitu, karena pada waktu yang bersamaan ada virus yang masuk ke tubuh dia dan bakteri, dan benar-benar ketika bersinergi si virus sama bakteri ini luar biasa ya, si Kim Noviana ini udah benar-benar nggak bisa nafas ya, udah terbatas lah demikian. Sehingga cukup lama dia harus dirawat di rumah sakit di Singapura dan habis biaya sebesar 6,4 miliar ya, karena obat-obatannya ini benar-benar super duper canggih, begitu juga alat-alat dan sebagainya ya. Nah, kebayang nggak ya total biaya yang dikeluarkan itu adalah 1,2 miliar yang di Jakarta ya, 6,4 miliar yang di Singapura. Jadi totalnya 7,6 miliar. Kalaulah misalnya ya si Kim Noviana dan orang tuanya punya aset ya, harta sebesar 8 miliar misalnya aja, apakah mereka rela menjual semua rumah, mobil dan lain sebagainya hanya untuk biaya pengobatan? Kalaupun rela, setelah itu mereka mau tinggal di mana, mereka mau makan apa gitu. Dan apakah semudah itu? Karena kan namanya rumah sakit itu pokoknya udah berhubungan dengan nyawa, nggak bisa nunggu. Begitu dokternya bilang besok operasi ya, nggak bisa tuh baru kita cari-cari duit seperti itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, karena si Kim Noviana ini punya kartu gold ya, black card yang gold yang bisa dipakai Singapura, dia bayar preminya itu hanya 1,4 juta per bulan. Tapi limitnya dia karena bisa dipakai Singapura itu 35 miliar. Sehingga ketika dia sakit, total yang habis 7,6 miliar ini, ya si Kim Noviana dan keluarga fokus kepada penyembuhan.
semua biaya-biaya yang ada sampai 7,6 miliar itu semuanya dibayarin oleh Prudential. Luar biasa ya. Nah, jadi sebenarnya memang ada 3 kartu nih yang perlu ada di dompet kita. Yang pertama biasanya kita pakai kartu ATM ya, atau misalnya satu lagi kartu kredit nih. Misalnya kita lagi sakit, boleh nggak pakai kartu ATM? Boleh aja, tapi limitnya berapa nih? Ya, atau kartu kredit gitu. Nah, kartu kredit emang bisa nih sampai 7,6 miliar ya. Bisa aja, tapi berapa puluh kartu kredit tuh dikumpulin jadi satu. Nah, satu lagi kartu sakti, kartu ajaib, black card, PPH Plus. Nah, ini wajib ada ya. Jadi walaupun misalnya di rekening kita ya cuman ada saldo misalnya di bawah 5 juta, kemudian kenalah satu virus ya atau bakteri yang luar biasa, harus habis apa namanya biaya yang dipakai untuk pengobatan itu misalnya sampai dengan miliaran rupiah yang seperti kena sepsis tadi 1,2 miliar. Gimana coba ya? Tapi kalau kita punya kartu PPH Black Card, don't worry, walaupun saldo kita di bawah 5 juta, semuanya dibayarin oleh Prudential. Sekali lagi, kita tidak ada orang yang menginginkan terjadinya resiko. Tidak ada orang yang ingin mengambil keuntungan dari semua peristiwa ini. Tetapi kalau resiko itu terjadi, kalaulah ada si bakteri bandel, ya virus bandel masuk ke tubuh kita, paling tidak kita punya satu kartu ajaib gitu ya, yang akan ngebayarin semua tagihan rumah sakit. Seperti kejadian Kim Noviana, ataupun yang tadi saya udah ceritain ya. Oke, nah kalau begitu bagaimana nih untuk menentukan nih fasilitas rumah sakit itu mau yang mana? Yang pertama kita tentukan tentu saja area cakupan ya. Mau dirawatnya itu di seluruh dunia kah sampai Amerika, mau dirawat di seluruh Asia kah? Jadi kayak si Kim Noviana bisa pakai ya sampai ke Singapura, Jepang, Hong Kong, ya Korea, kemudian Indonesia juga. Atau kita cukup mau pakai di Indonesia aja ya. Nah, kita bisa pilih ya, kalau misalnya mau sampai full Asia itu kita pakai gold. Kalau Indonesia bronze. Nah, rata-rata orang Indonesia biasanya mereka ambil yang silver, yang tengah-tengah ya, antara gold dan juga bronze gitu. Kenapa? Karena kalau silver itu dia cover seluruh Asia. Cuman ada kecuali 3 negara ya. Jadi semua negara Asia bisa pakai untuk silver ya, kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Tergantung nih biasanya kita lebih prefer kalau misalnya sakit gitu dan bisa mau cari second opinion kemana. Kalau mau cari second opinion sampai ke Singapura kita ambil yang gold ya. Nah, selain itu setelah kita tentukan area cakupan, berikutnya kita mau yang mana nih? Ya, mau kelas A atau kelas B. Kalau kelas A itu two bed in one room. Jadi di samping tempat tidur kita ada orang lain gitu ya. Atau yang one bed in one room plus kamar mandi dalam. Nah, saya sih menyarankan untuk nasabah-nasabahnya saya biasanya ambil yang kelas B aja. Toh juga preminya nggak jauh beda. Tetapi ya fasilitasnya oke. Karena kan kita ke rumah sakit nggak mau dong lama-lama. Mau cepat sembuh ya, sesegera mungkin untuk sembuh gitu loh. Kita butuh istirahat ya kan. Kebayang nggak kalau misalnya tetangga tempat tidur kita ya, kita satu ruangan ini ya, dia sakitnya itu sakit berat. Misalnya dia kena kanker lagi dying gitu ya, merintih-merintih terus. Nah, kita nggak bisa tidur, malah ketakutan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu saya sih sarankan ambil yang kelas B aja gitu ya. Nah, apa aja nih manfaatnya? Jadi ketika kita punya kartu sakti, kartu ajaib PPH Black Card, bisa kita punya dalam bentuk kartu fisik atau don't worry ya, Prudential punya aplikasinya namanya Pulse ya. Nah, jadi kita cukup tunjukkan aja apa namanya data kita di aplikasi tersebut atau ada barcode-nya, ya tinggal masuk ke rumah sakit. Boleh milih nih rumah sakitnya. Ya kita bisa masuk rumah sakit elit misalnya di Indonesia ya atau di Jakarta, Semarang gitu ya, Bandung ya misalnya rumah sakit yang lagi in sekarang rumah sakit Mandaya atau rumah sakit grupnya Mayapada, grupnya Siloam gitu ya. Nah, sekarang rumah sakit udah pada canggih-canggih ya semua ya. Udah kayak hotel bintang 5, makanannya enak-enak luar biasa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saat ini ya kita kalau misalnya lifestyle ya maunya makan tuh yang enak di restoran-restoran besar gitu. Masa kalau misalnya terjadi kejadian apa namanya resiko dan harus rawat inap kita pakainya kartunya BPJS yang di satu kamar tuh berenam gitu. Ya kayaknya jomplang banget gitu ya. Makanya kita sesuaikan juga gitu. Kita pakailah minimum kartu yang bronze B atau silver B ya sehingga
kita bisa nih masuk ke rumah sakit yang oke gitu. Kenapa juga rumah sakit ini perlu oke? Karena kan mereka dokter-dokternya oke banget ya, kemudian peralatan canggih-canggih, obatnya juga paten semua gitu loh. Jadi kita berharap dengan rumah sakit ini lebih baik pelayanannya, kita juga bisa cepat sembuh ya. Dokter-dokternya bisa juga kasih analisa, hasil labnya, alat-alatnya lebih canggih seperti itu ya. Nah, ini adalah, detail tabel manfaatnya. Jadi semuanya dibayar sesuai dengan tagihan ya. Apakah biaya kunjungan dokter umum 2 kali sehari, dokter spesialis ya, kemudian juga, ada apa namanya, biaya perawatan sebelum rawat inap atau sesudah rawat inap, itu semuanya di-cover gitu ya. Nah, untuk detailnya kalau misalnya Aldi dan juga Anissa mau nanti bisa saya kasih ya untuk PDF si tabel manfaat ini. Nah, ini highlight-nya ya. Jadi kartu PPH Black Card ini dia dibayar sesuai dengan tagihan. Jadi nggak usah pusing seperti yang saya bilang tadi. Walaupun saldo di tabungan kita misalnya kurang dari 5 juta, tapi kita dengan adanya kartu si Black Card ini kita punya jatah sampai dengan 15 miliar ya. Nah, itu dirawat inapnya punya jatahnya 365 hari ya. Kalau tahun kabisat 366 hari. ICU-nya bahkan 150 hari. Waduh, kalau ICU sih semoga kita nggak masuk ke sana ya. 3 hari di ICU aja itu udah terjadi peperangan ya antara hidup dan yang mati, apalagi sampai 150 hari ya. Nah, one day care ini maksudnya gimana? Maksudnya ada operasi-operasi ya yang nggak perlu sampai nginap, contoh katarak atau operasi angkat kutil lah atau operasi-operasi ringan lainnya gitu ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita benar-benar diberikan yang terbaik oleh Prudential ya. Diberikan dokter-dokter terbaik, dibayarin semuanya ya. Kunjungan dokter umum sampai 2 kali sehari loh. Ya, dokter spesialis. Jadi dokter itu mau kunjungin kita itu dia semangat gitu loh. Jadi dia nggak ogah-ogahan, nggak usah disuruh-suruh. Kenapa? Iya dia dapat duit duit gitu loh dari Prudential ya kan seperti itu. Nah, kemudian lagi apalagi nih ya, rawat jalan kanker. Nah, ini yang luar biasa gitu ya. Pengalaman saya sendiri dengan ibu saya ya kena sakit kanker gitu dan kemoterapi itu karena pakai BPJS pakainya yang standar banget gitu, kesakitan luar biasa, dia muntah-muntah, rambutnya rontok dan sebagainya. Nah, ada satu terapi saat ini ya yang namanya imunoterapi gitu loh. Nah, ini kan tidak di-cover oleh BPJS. Kenapa? Mahalnya luar biasa. Satu kali terapi 40 juta dulu ya. Sekarang pasti udah naik nih. Nah, untuk, terapi ini dibutuhkan, dalam satu cycle itu 25 kali, kalikan aja tuh 25 kali 40 juta 1 miliar, satu cycle ya. Bisa jadi di dalam, perawatan kanker itu dibutuhkan, lebih daripada satu cycle ya, belum lagi cuci darah, kemudian juga, disiapin ambulans atau perawat di rumah. Maksudnya gimana? Maksudnya ini, misalnya nih orang tersebut kena satu penyakit di mana, dia perlu ya, untuk dilanjutin perawatan di rumah. Jadi perlu didampingi oleh si suster gitu loh. Nah, ini semua juga dibayarin nih sama, Prudential. Contoh penyakitnya apa? Misalnya dia kena stroke ringan lah atau, kecelakaan gitu ya yang perlu gitu karena orang biasa nggak bisa untuk merawatnya. Ya, belum lagi biaya-biaya fisioterapi gitu. Terus yang luar biasa juga kalau di kartu PPH Black Card-nya Prudential ya, ada fasilitas namanya bedah rekonstruksi payudara. Maksudnya gimana? Ya kalau seorang wanita ya, dia kena kanker payudara, itu biasanya kan payudaranya diangkat, jadi dadanya itu jadi rata gitu. Kan nggak enak ya biasanya perempuan seperti itu, jadi nggak pede dia. Nah ada bedah rekonstruksi payudara. Nah itu seperti kita bilang sih operasi plastik sebenarnya ya. Nah, ini nggak murah loh ya. Untuk operasinya ini aja itu sebesar 500 sampai 700 juta gitu. Nah, tapi don't worry semuanya di-cover di Prudential dengan kartu PPH Black Card ya. Belum lagi kalau misalnya kecelakaan gitu ya atau kebakaran yang menyebabkan wajah itu jadi rusak gitu ya atau penyakit kanker. Bisa nggak? Bisa gitu dan itu bisa dibayar oleh Prudential. Pre dan post hospitalization ya. Nah, untuk, yang di-cover oleh Prudential itu, ya pemicunya itu memang harus ada yang namanya rawat inap atau one day care ya. Nah, kalau ada rawat inap atau one day care ini ya, sebelum dan sesudah rawat inap ini, itu semuanya di-cover oleh Prudential. Jadi misalnya lagi demam nih gitu ya,
terus ke dokter, nah itu belum diganti gitu. Tapi ketika akhirnya dokter bilang, "Ini perlu rawat inap nih," ya jangan dibuang tuh tagihannya, biaya dokter dan, apa namanya, obat di apotek ya, itu bisa kita reimburse 30 hari sebelum dan 90 hari sesudah perawatan atau rawat inap ya. Nah, ini juga oke nih biaya pendamping pasien nih. Jadi Prudential itu menyiapkan semuanya ya. Orang yang menemani di rumah sakit aja dikasih voucher sama mereka. Ini tergantung rumah sakit ya. Kemarin waktu di rumah sakit Eka Hospital ya, yang menjagai saya waktu itu dapatnya voucher 600.000 loh per hari. Kebayang nggak? Udah sampai apa namanya makanannya itu berlimpah ruah. Nah, apalagi kalau sampai dengan 1 juta per hari gitu ya. Nah, manfaat lainnya adalah no claim bonus. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah kalau misalnya dalam tahun tersebut tidak dilakukan klaim ya, tidak ada klaim, sehat-sehat aja ya, alhamdulillah dong ya. Nah, Prudential ngasih tambahan kenaikan ya, kenaikan plafon yang tadinya dan ini maksimumnya 5 kali ya. Setiap tahun 10%, maksimum 5 kali. Berarti dari 15 miliar ya, itu totalnya nanti bisa sampai 16,5 miliar ya. Kemudian santunan harian, maksudnya gimana? Misalnya aja dari kantor kita dapat fasilitas asuransi kesehatan. Mau pakai aja asuransi kesehatan kantor, monggo gitu ya. Nah, nanti kita bisa reimburse nih apa namanya? Berdasarkan copy bill-nya gitu ya, kita masukin lagi ke Prudential nanti diganti gitu. Tergantung nih berapa hari. Misalnya 5 hari, santunan hariannya 1 juta. Dikalilah 5 hari kali 1 juta dapat 5 juta. Lumayan ya. Kemudian santunan pemakaman masih tetap terima, ya santunan kalau HIV AIDS. Tapi HIV AIDS-nya ini disebabkan oleh transfusi darah ya, seperti itu. Pembayaran di luar wilayah pertanggungan, maksudnya gimana? Misalnya saya milihnya itu areanya itu dengan Silver Bay ya, jadi semua Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Tiba-tiba waktu dalam perawatan itu saya pengen untuk pergi ke Singapura gitu, bisa nggak? Bisa aja, tapi ya itu sistemnya itu reimburse gitu loh. Ya, nah saya sih tidak menyarankan untuk hal ini. Kenapa? Nanti tetap aja nasabah perlu nombok. Jadi dari awal kita udah tentukan ya, mau yang mana nih? Apa mau sampai di Singapura kah, seluruh Asia, atau saya Asia tapi 3 negara itu dikecualikan gitu karena tergantung dari premi tentu saja ya. Kalau yang gold jauh lebih mahal dari yang silver. Nah, di Prudential sendiri saat ini ada 2 pilihan kartu kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan ya. Semua manfaatnya sama ya, sama semuanya nggak ada yang berbeda. Bedanya di mana? Bedanya PPH Plus itu unit link, sedangkan PSS itu produk asuransi tradisional. Ya, jadi di mana bedanya? Kalau yang namanya unit link, ya itu berarti selain daripada proteksi, tentu saja ada bagian porsi yang namanya investasi di dalamnya. Oleh karena itu, dia preminya flat setiap tahun, ya. Nah, karena preminya itu flat setiap tahun gitu ya. Nah, ini saya sih menyarankan nasabah biasanya ambil aja yang PPH Plus gitu ya. Jadi nggak usah pusing adanya kenaikan-kenaikan premi gitu ya. Nah, bisa jadi nggak ada kemungkinan nggak naik? Bisa aja kalau misalnya di suatu negara terjadi inflasi gila-gilaan di kesehatan ya, semuanya naik gitu loh. Misalnya dokternya tiba-tiba naik semua biayanya ya, ada satu wabah yang luar biasa gitu sehingga dokternya jadi berkurang ya, rumah sakit penuh semuanya. Jadi kalau udah hukum ini mah hukum ekonomi gitu ya, kalau udah banyak yang apa namanya permintaan tapi yang tersedia sedikit pasti naik semua ya. Tapi sepanjang ini dari awal berdiri tahun 95 sampai saat ini Prudential belum pernah melakukan ada kenaikan ya, kecuali kenaikan apa namanya kenaikan premi gitu loh. Kalau dia udah tetapkan di awal ya udah terus yang berlaku gitu ya. Nah, kemudian itu di produk PPH Plus itu karena dia produk unit link dia lebih fleksibel. Jadi misalnya satu kali saya mau tambah deh ya, mau tambah uang pertanggungan jiwa gitu. Boleh nggak? Boleh. Atau saya mau nambah uang sakit kritis. Jadi dia lebih fleksibel ya. Kita bisa modifikasi manfaatnya. Nah, untuk pembayaran boleh lakukan pembayaran bulanan ataupun tahunan. Nah, saya sih sarankan sebenarnya lebih bagus sih kalau untuk tahunan, jadi kita udah nggak pusing gitu ya. Tapi tergantung nasabah sih ya. Nah, gimana kalau PSS ya? PSS ini dia murni asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan berbasis tradisional. Ya, ini mirip sih seperti misalnya asuransi mobil atau travel insurance yang
pakai setahun gitu ya, nanti perpanjang lagi, pakai setahun nanti perpanjang lagi, kayak gitu. Oleh karena itu ya preminya ini naik setiap tahun ya sekitar 5-7%. Kenapa naik? Karena ada kenaikan usia gitu. Nah, produk PSS ini dia udah fix gitu ya. Gitu ya. Tidak bisa dirubah isi manfaatnya gitu kan. Nah, tapi luar biasanya kalau PSS ini kalau kita bayar tahunan ya itu ada diskon 1 bulan premi dan bukan hanya tahun ini aja, setiap tahun loh. Bayarnya cukup 11 bulan premi aja ya. Nah, ini saya udah buatin ya untuk Aldi untuk asuransi kesehatan ya. Dua-duanya saya buat PPH Plus dan juga PSS. Untuk PPH Plus itu preminya Aldi itu 700.000 per bulan, sedangkan kalau PSS itu 603 ya, selisihnya nggak nyampe 100.000. Saya sih saranin ambil yang PSS aja gitu ya. Nah, tapi kalau merasa bahwa kayaknya sih saya saat ini saya lumayan, maksud saya belum ada anak dan lain sebagainya, saya ambil aja deh yang Silver B dulu gitu ya, karena nanti kalau misalnya sudah tight budget gitu kan, saya bisa turunin jadi Bronze B. Nah, kalau mau ambil yang Silver B, berarti kan cakupan areanya lebih luas ya. Kalau untuk PPH Plus itu 870.000, sedangkan kalau untuk PSS itu 729.000. Nah, semuanya ini kita produknya itu kita pilihnya yang syariah ya. Kenapa syariah? Syariah itu jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Kalau misalnya di tahun tersebut tidak ada klaim ya, dan ternyata bahwa di total seluruh di Prudential ya seluruh syariahnya Prudential itu ternyata premi yang masuk jauh lebih besar daripada klaim, itu namanya surplus ya, surplus underwriting. Berarti kita berhak menerima bagian dari surplus underwriting itu sepanjang tidak ada klaim gitu. Makanya banyak orang yang lebih memilih ya, walaupun dia non muslim dia lebih memilih ini. Kenapa? Karena kita bersama-sama menanggung risiko itu, ada kemungkinan memperoleh yang namanya surplus ya underwriting. Nah, ini kalau untuk Anissa sama semua fasilitasnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, cuma bedanya adalah kalau mau PPH Plus yang unit link yang bronze B itu 625.000, sedangkan kalau PSS 638.000. Kok lebih mahal ya yang PSS? Yang lebih mahal yang PSS karena yang PSS ini kalau wanita itu dia memang resikonya sedikit lebih tinggi dari pria. Yang pertama, yang kedua di PSS ini dia ada fasilitas yang nggak dipunyai oleh si PPH Plus ini. Contoh, misalnya dia ingin untuk obat-obat herbal dari China gitu ya, obat seperti itu. Nah, ini bisa di-cover di PSS seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya mau ambil yang Silver B ya, untuk Silver B untuk Anissa itu 800.000 per bulan kalau mau yang PPH Plus. Kalau mau PSS 714.000 ya. Kembali lagi tergantung nasabah maunya seperti apa. Tapi kalau boleh memilih saya sih sarankan ambil yang PPH Plus. Kenapa? Preminya flat. Kalau PSS itu dia preminya naik loh setiap tahun seperti itu ya. Nah, kita tadi udah ngomongin nih mengenai asuransi kesehatan. Nah, selain asuransi kesehatan, biasanya ya pasangan-pasangan muda mereka juga ambil yang namanya proteksi atau asuransi sakit kritis. Kenapa demikian? Karena resiko itu bisa terjadi di usia berapa aja ya. Ini contohnya si Marsha, dia masih muda banget ya, umur 26 tahun tiba-tiba ada benjolan di lehernya. Ternyata itu adalah kanker getah bening ya. Nah, itu langsung dioperasi pakai kartu black card-nya dia gitu. Habis ratusan juta juga. Nah, waktu sebelumnya itu ya 2 tahun sebelumnya si mamanya Marsha ini belikan dia sebagai hadiah gitu ya untuk Marsha gitu loh, PCB 88 dengan pertanggungan 1 miliar ya, dengan tujuan waktu itu nanti si Marsha bisa cairkan gitu loh ketika dia sebagai dana pensiun dia, jadi hadiah lah dari mamanya. Ternyata namanya hidup kita nggak pernah tahu ya, kadang hidup tidak sesuai dengan pesanan, kena si Marsha ini kanker getah bening ya, dan akhirnya cairlah si PCB 88 ini 1 miliar ya. Tentu saja Marsha tidak pernah menginginkan hal ini terjadi di usia dia yang masih sangat muda, masih 26 tahun, baru awal-awal bekerja juga gitu ya. Tetapi dengan cairnya 1 miliar ini ya sangat menolong karena dia nggak mungkin dong bisa langsung kerja seperti biasa gitu kan, dia butuh waktu lah untuk perawatan, pemulihan lagi gitu. Dari mana income-nya dia ketika dia lagi nggak bekerja? Nah, dengan adanya si cairnya dana ya dari polis asuransi
sakit kritis dia PCB88 ini sangat menolong untuk Marsha. Oke, saya juga udah buatin nih untuk Aldi dan Anissa ya. Misalnya kita mau buatin nih ya sekaligus ini untuk tabungan kalian gitu loh untuk Aldi dan Anissa ya. Kita apa namanya hitung untuk uang pertanggungan 300 juta ya, sama-sama 300 juta ya, bayarnya 15 tahun aja gitu ya. Setelah 15 tahun simpan aja polisnya, di usia berapa aja pasti cair polisnya. Ya, kita lihat kalau untuk Aldi dengan uang pertanggungan 300 juta itu premi per bulannya 702.000, bayarnya 15 tahun aja. Berarti total dana yang disetor oleh Aldi itu 126 juta ya. Kalau terjadi resiko sakit kritis yang seperti kejadiannya si Marsha lah atau kena kayak Glenn Fredly lah gitu, meningitis, cair 300 juta. Atau misalnya meninggal gitu, kita nggak pernah tahu ya, seperti itu kayak Vanessa Angel dan suaminya. Kalau meninggal karena kecelakaan yang cair 3 kali lipat 900 juta. Nah, dia juga ada bonus nih kalau misalnya perlu pasang ring di kemudian hari ya, cairin 30 juta atau 10% ya. Nah, kalau misalnya nih Aldi berubah pikiran, wah kayaknya dia udah lumayan mapan ya 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi. Mau cairin deh duitnya, ya boleh nih di usia 55. Tadinya store-nya kan berarti 126 juta ya. Di usia 55 udah berkembang jadi 149 juta. Dan ini pasti loh nilainya. Ya, ada statementnya di polis ya. Di usia 75 ada dana 240 juta. Nah, kan di usia 88 kan udah cair pasti ya. Sebesar apa namanya si uang pertanggungannya cair otomatis di usia 88 sebesar 300 juta. Waduh kecil banget ya kalau 300 juta gitu. Saya maunya misalnya 1 miliar gitu ya. Kalau mau 1 miliar ya udah kira-kira dikalikan 3 aja nih. Berarti preminya 2 jutaan lebih gitu ya. Sekitar 2,2 2,3 gitu. Kalau mau santunannya itu 1 miliar. Nah, hal yang sama juga berlaku buat Anissa ya dengan menabung. Ini sebenarnya kita memaksa diri ya untuk menabung ya. Kalau 600.000 per bulan itu sama aja kan kita benar-benar nyelengin itu 20.000 per hari, benar nggak ya? Nah, dengan kita nyelengin 20.000 per hari, kalau terjadi resiko ya baru 3 bulan ya nyelengin gitu ya sebesar 606.000. Berarti kan duit kita baru 1,8 juta setorannya ya. Tiba-tiba lah kena ya seperti si Marsha tadi gitu. Cairnya itu adalah 300 juta ya. Tidak pernah ada satu orang pun yang ingin resiko ini terjadi. Tetapi ya what if ya jika terjadi resiko ya ada uang yang cair untuk sebagai pengganti income kita ya. Oke, kalau begitu gimana dengan masa tunggu gitu. Nah, masa tunggu kita ngomongin nih mengenai asuransi kesehatan ya. Nah, di asuransi kesehatan itu ada masa tunggunya 3 ya. Jadi begitu misalnya polisnya issued nih ya di tanggal misalnya 1 September gitu ya. Nah, berarti kartunya itu bisa dipakai di tanggal 1 Oktober gitu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika semua orang masuk ke bukan hanya ke Prudential ya, tapi semua perusahaan asuransi, mereka sih merasa sehat-sehat aja, tapi kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam tubuhnya dia gitu ya. Makanya dikenakan masa tunggunya itu 30 hari. Nah, makanya inilah alasannya kita jangan sampai menunda. Kalau misalnya memang saat ini kita udah niatin gitu ya, udah langsung masuk aja gitu dan kita miliki karena kan besok-besok kita nggak tahu gitu ya. Nah, selain masa tunggu 30 hari ya, kecuali kecelakaan ya. Kalau misalnya dalam 30 hari itu terjadi kecelakaan, misalnya jatuh gitu ya, patah tulang dan sebagainya, itu bisa langsung ditangani. Karena namanya kecelakaan benar-benar resiko yang nggak ada orang menginginkan gitu kan. Dan itu sesuatu bukan karena faktor penyakit di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, masa tunggu yang kedua itu 90 hari. Jadi dalam waktu 90 hari ya, jangan sampai ada diagnosa dokter yang menyatakan kanker. Kalau misalnya ada diagnosa dokter atau hasil pemeriksaan dokter menyatakan kanker, ya maka semua kartu kita ini ya dikecualikan untuk kanker. Jadi kalau misalnya ada klaim yang berhubungan sama kanker ya itu nggak dibayar. Tapi yang lain dibayar nggak dibayar. Misalnya kena stroke lah, atau kena DBD lah, atau penyakit yang lain, kecelakaan itu semua diganti. Ya, makanya kembali lagi kita nggak pernah tahu ya ada nggak perubahan mutasi gen ya mutasi di dalam sel-sel tubuh kita. Maka sebelum kejadian ya kita masuk sesegera mungkin gitu sehingga 90 hari ini terlewatkan.
Nah, ada juga 18 penyakit ini mesti melewati 12 bulan. Diganti nggak diganti, tapi melewati masa tunggu dulu. Kenapa demikian? Karena sekali lagi ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, Prudential dan juga seluruh perusahaan asuransi di Indonesia menerapkan hal yang sama ya. Jadi kalau misalnya terjadi klaim di dalam 18 penyakit ini, mereka nggak cover kalau kejadiannya itu dalam masa 12 bulan ya, setelah tanggal policy issued gitu. Bukan hanya di Prudential tapi semuanya. Kenapa? Karena dianggap 18 penyakit ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tetapi sebelumnya udah ada. Cuma mungkin orangnya nyadar atau nggak nyadar gitu ya. Nah, setelah lewatin masa 12 bulan gimana? Ya boleh aja kalau misalnya mau operasi amandel ya. Misalnya kalau mau operasi amandel begitu buka polis ya jangan dulu operasi, tunggu dulu gitu lewatin masa tunggu 12 bulan ya. Atau misalnya penyakit yang lain gitu ya. Contohnya penyakit batu pada sistem saluran empedu gitu ya, batu pada ginjal itu kan nggak mungkin tiba-tiba ada. Sebelumnya ada berupa setitik kristal, lama-lama gede, lama-lama gede. Cuma mungkin orangnya nggak tahu dan nggak nyadar gitu. Jadi biar semuanya sama gitu ya, mendapat perlakuan yang sama, diberlakukanlah ini khusus untuk 18 penyakit aja. Ya, sepanjang saat ini kita sehat-sehat aja, ya rata-rata nasabah saya sih akan lewati semuanya ini gitu lah masa tunggu ya. Nah, oke, kita tiba pada rekomendasi ya. Kami merekomendasikan untuk Aldi dan Anissa untuk punya kartu PPH Plus Silver B ya. Apa alasannya? Karena dengan punya kartu Silver B ini bisa ya untuk lebih leluasa mau memilih nih rumah sakit di Indonesia kah atau rumah sakit di Penang, Kuala Lumpur atau ke Korea atau yang lain gitu ya. Ya, satu kali ketika kita perlu second opinion ya, kita udah punya fasilitas itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini ya kan kita masih punya oke gitu budgetnya. Nah, misalnya 2 tahun lagi kita udah punya anak dan lain sebagainya, itu budget kan cukup tight gitu ya. Nah, kita ingin nih kecilkan budget gitu. Bisa aja kita rubah menjadi bronze B gitu ya. Kemudian kami juga merekomendasikan ya sebaiknya untuk Aldi dan juga Anissa penting banget punya yang namanya PCB 88 ya. Anggap aja ini sebagai tabungan hari tua, kita dipaksa nabung nih nyelengin 20.000 sampai dengan 25.000 per hari gitu ya, nggak nyampe pun 25.000 ya. Nah, gunanya buat apa? Ya, sehingga ketika kita nanti pensiun ada uang yang bisa kita ambil atau bisa kita pakai. Atau ketika terjadi resiko yang benar-benar kita tidak inginkan ya, dan sehingga kita susah ya untuk bekerja normal untuk sementara waktu ya, ada uang yang cair gitu dan ini sangat-sangat menolong gitu ya. Oke, demikian Aldi dan juga Anissa ya. Kalau misalnya memang oke, kita akan segera siapkan ya untuk ketemu lagi, kemudian kita tanda tangan proposal. Alam.